Itu cerita dari wilayah Indonesia Barat, Saudara. Bagaimana aktivitas Ramadan di masa pandemi di sejumlah daerah? Saatnya kami akan terhubung dengan dua jurnalis kami yang sudah bersiap dengan laporan langsungnya. Yang pertama ada Winda Anggraini yang siap mengabarkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan berikutnya di wilayah Indonesia Timur ada Fuci Manupapami di Merauke, Papua. Saya mau sapa dulu dua teman-teman saya di sini. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya mau mulai dari Winda dulu. Sudah pukul 3:04 di sana. Nah, kita mau bicara soal pelaksanaan sholat tarawih tadi malam. Apakah jamaah dan juga pengurus masjid betul-betul menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan sholat tarawih kemarin? Ya, Tifal dan juga saudara, pada saat pelaksanaan salat tarawih di Kota Makassar sejak hari pertama memang berjalan dengan hikmat dan juga berjalan dengan baik. Seluruh jamaah juga turut untuk melaksanakan salat tarawih dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini memang sejalan dengan peraturan yang kemudian dibuat oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan sholat tarawih di tahun kedua pada saat pandemi COVID-19 ini sudah diizinkan, sudah boleh dilaksanakan untuk jamaah sholat berjamaah. Akan tetapi dengan syarat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang tepat. Nah, saat ini saya juga sudah bersama dengan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang kemudian juga kita akan berbincang terkait dengan kebijakan ataupun juga surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan pelaksanaan sholat tarawih secara berjamaah di masjid di tahun ini. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah baik-baik. Baik, Pak, saat ini pelaksanaan sholat tarawih di masjid-masjid di Sulawesi Selatan sudah diperbolehkan. Bagaimana dengan kebijakan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Ya tentu ya kita dengan merujuk surat edaran Kementerian Agama nomor 3 kemarin tentang amal Ramadan, kita mengeluarkan juga SK nomor 451 ya melalui Biro Kesra, bahwa kita mengatur tentang pelaksanaan tarawih dengan protokol kesehatan tetap ketat. Ya. Setelah 2 hari ini pelaksanaannya di Sulawesi Selatan, apakah jamaah ini sudah tetap menerapkan protokol kesehatan, Pak, atau seperti apa? Tentu kita tetap memperketat dan melakukan pengawasan melalui satgas-satgas di kabupaten kota, dan kami tetap memantau eskalasi perkembangan daripada penyebaran COVID, dan alhamdulillah sampai hari ini kemarin sekitar masih tetap dalam rataan yang sama di sebelum daripada tarawih itu sekitar 118 konfirmasi, itu jauh daripada dulu ketika mencapai puncak sekitar ribuan ya. Dan alhamdulillah sekarang masih terkendali, dan tentu kita juga menyiapkan pola melalui surat edaran tentang pemberlakuan PPKM Mikro sesuai dengan surat edaran Bapak Mendagri ketika terjadi eskalasi dengan melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan di skala masjid dan sekitarnya ketika itu terjadi ya. Selain pelaksanaan salat tarawih berjamaah, apakah kegiatan-kegiatan Ramadan lainnya juga saat ini sudah diperbolehkan, Pak? Iya, kita tetap membolehkan seperti buka puasa, tetapi terbatas kepada misalnya panitia-panitia yang di dalamnya, dan tentu tidak boleh prasmanan, tetap membawa perlengkapan sendiri, dan tentu juga ketika ada ingin iktikaf ataupun kegiatan pengajian dibatasi juga pada area itu. Ketika ingin mengambil penceramah dari luar, maka kita tekankan harus sudah melakukan validasi bahwa mereka adalah sudah vaksin ataupun mereka adalah diutamakan dari wilayah sekitar saja. Dan kemudian kita batasi hanya 10 menit sekitarannya untuk ceramah paling lama. Itu. Lalu terkait dengan persiapan jelang Lebaran Idul Fitri nanti dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, apa yang sudah dilakukan, Pak? Kita tentu akan melakukan tindak lanjut dengan melihat nanti proses ini. Kita tetap evaluasi per harian ya terkait masalah pelaksanaan protokol kesehatan 50% kapasitas untuk tarawih, dan tentu di dalam tarawih ini ketika mereka ingin ada jemaah banyak, maka kita menyarankan untuk pembukaan pemanfaatan teras masjid dan termasuk penambahan tenda-tenda untuk supaya kapasitasnya tetap 50% dipertahankan. Dan pada waktu Idul Fitri nantinya kita akan kemudian melihat lagi, mengevaluasi, dan tentu kita mengikuti kebijakan dari pusat, dan sedianya kemudian itu sebenarnya bisa dilakukan di lapangan, jadi lebih terbuka dan
tentu bisa pengaturan jarak lebih baik. Dan memang sebenarnya dalam sunnahnya bahwa lebih utama pelaksanaan Idul Fitri itu adalah di lapangan, bukan di masjid. Jadi nanti sudah diperbolehkan juga untuk sholat Id berjamaah, Pak? Tentu kita akan melihat ke depan karena kita masih memonitoring ini hari per hari terkait pelaksanaan tarwih. Sedianya adalah kemudian masih terkendali pelaksanaan penyebaran COVID di Sulawesi Selatan, maka kita akan kemudian melakukan kebijakan melalui surat edaran lanjutan ya. Terkait dengan mudik sendiri, Pak, di Lebaran tahun ini seperti apa kebijakan dari Pemprov Sulsel? Kita mengacu pada surat edaran daripada Kementerian Perhubungan terkait aglomerasi ya, wilayah di Sulawesi Selatan ini kebetulan di area perkotaan Maminasata, Makassar, Maros, Sungguh Minasa dan Takalar itu masuk wilayah dalam aglomerasi, dan itu dengan wilayah itu berarti masih bisa perputaran di wilayah itu, dan kita akan mengikuti. Dan terkhusus untuk wilayah kemudian arus masuk kota dan keluar kota itu berarti harus ada pengetatan di wilayah nanti perbatasan. Dan kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda tentu dan jajaran TNI. Kita berharap nanti ada koordinasi yang baik terkait pas dekat-dekat dengan menjelang hari Lebaran. Dan kami terima kasih sekali karena Bapak Presiden melalui Menteri Perhubungan telah menginstruksikan bahwa dengan tidak adanya penerbangan di saat akhir-akhir Ramadan. Karena sebenarnya permasalahan yang paling penting yang perlu kita ketahui bersama bahwa arus dari luar Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya yang kemudian kita adalah menjadi concern, dan itu sudah dilakukan melalui pembatasan transportasi udara pada tanggal sekitar 7 atau 7 itu di akhir-akhir Ramadan ya. Tapi nanti apakah ada penjagaan gitu di perbatasan Kota Makassar dengan kabupaten lain? Maminasata, Mbak, kita akan memperketat penjagaan untuk di wilayah Maminasata. Maminasata itu 4 kota ya di wilayah Sulawesi Selatan yang padat adalah Makassar, Maros, Sungguh Minasa dan Takalar. Inilah yang wilayah kemudian akan kita melakukan menjadi ada boundary system nanti yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk perbatasan kerjasama dengan tentu wilayah Satpol PP kami dan penjagaan dari masing-masing kota kabupaten kota ya, supaya arus tidak sebagaimana kita inginkan bahwa masuk aglomerasi adalah memiliki aturan tersendiri. Tapi jika nantinya terjadi mudik lokal khususnya juga ada di Kabupaten Maros, Sungguh Minasa dan Kota Makassar, ini yang boleh untuk melakukan mudik lokal untuk pencegahan COVID-19 ini seperti apa, Pak? Tentu kita akan berkoordinasi dengan kabupaten kota karena kita tentu selama ini adalah koordinasi daripada penyambung daripada pusat, dan kita akan kembalikan kepada kabupaten kota bahwa mereka yang harus melihat sejauh mana itu dan bagaimana orang per orang. Kemudian ketika mereka bergerak adalah normally setiap harinya adalah kegiatannya, maka tentu di sana ada pertimbangan-pertimbangan dari kabupaten kota. Tetapi tentu kita menyerahkan kabupaten kota termasuk pelaksanaan tarwih ini. Kita melakukan edaran secara general tata laksana dan aturannya, tetapi tentu kebijakan-kebijakan lain ketika mereka memperlakukan PPKM mikro dan sebagainya, pembatasan ataupun penutupan masjid ataupun pembukaan kembali dan sebagainya adalah kita kembalikan kepada kabupaten kota yang lebih dekat dengan persoalan-persoalan secara detail daripada pelaksanaannya. Nanti apakah ada sanksi bagi warga jika tetap nekat untuk mudik ataupun juga melanggar protokol kesehatan? Ya, kemudian kita akan melihat ya, dan tentu kita menggalikan nanti ke kabupaten, dan tentu kebijakan kabupaten sudah ada yang memberlakukan perda, dan kemudian sudah ada yang memberlakukan juga aturan-aturan melalui peraturan bupati, dan ini tentu tetap masih berlaku karena kita masih kondisi yang sama pandemi ya. Baik, terima kasih PLT Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman atas waktunya pada hari ini. Dan saudara, di Kota Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan sendiri pelaksanaan salat tarawih berjamaah ataupun juga kegiatan Ramadan lainnya sudah diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Tifal. Semoga konsisten, semoga semuanya taat menjalankan protokol kesehatan ini saat melaksanakan ibadah.